Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Arwan bin Laito, SPD MKes, yang bertugas sebagai staf dosen pada bagian Fisiologi dan Fisika Medik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Pada video ini saya akan menguraikan tentang pelaksanaan unsur pengajaran Tridharma perguruan tinggi yang telah saya lakukan selama mengabdi sebagai dosen. Pada proses pembelajaran, saya berperan sebagai dosen pada mata kuliah Fisiologi dan Fisika Medik yang saya sampaikan pada dua program studi di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, yaitu pada program studi Pendidikan Dokter dan program studi Kedokteran Gigi. Proses pembelajaran mata kuliah fisiologi yaitu pada blok 6 fungsi dan mekanisme sistem tubuh terdiri atas 6 SKS yang saya berikan di semester genap pada setiap tahun ajaran pendidikan dengan rincian bobot 3 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pendidikan yang berlaku, Universitas Sriwijaya melalui program studi Pendidikan Dokter melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran di kampus berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi dengan menggunakan sistem blok. Pada pelaksanaan blok 6, bentuk pembelajaran yang digunakan berupa tatap muka dan daring. Metode yang saya gunakan pada pembelajaran tatap muka adalah kuliah atau integrative teaching, tutorial, dan praktikum. Sedangkan metode daring yang saya terapkan dalam pembelajaran adalah metode melalui pemanfaatan e-learning, YouTube, dan Google Form. Pendekatan yang saya gunakan dalam menyampaikan materi ajar blok 6 fungsi dan mekanisme sistem tubuh adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Melalui pendekatan ini, diharapkan mahasiswa dapat menerima dengan baik ilmu dan pengetahuan yang saya sampaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pendekatan ini diharapkan mampu menimbulkan interaksi positif selama pembelajaran berlangsung. Kemudian, melalui pendekatan ini juga dapat dilakukan evaluasi guna mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran melalui sejumlah asesmen, baik yang bersifat onset maupun berupa penugasan mandiri per individu atau kelompok. Berdasarkan rencana pembelajaran semester blok 6 yang telah disusun oleh seluruh dosen fisiologi, blok ini terdiri dari 27 kali pertemuan kuliah terintegrasi dan 4 kali praktikum serta 1 kali ujian blok. Blok 6 fungsi dan mekanisme sistem tubuh mempelajari pengetahuan dasar terkait fungsi tubuh manusia secara biologis, di mana membahas karakter dan mekanisme spesifik di dalam tubuh manusia yang menjadikannya makhluk hidup. Blok atau mata kuliah ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang bagaimana fungsi dan cara kerja berbagai sistem dan organ tubuh serta pengaturan sistem organ tersebut. Selain itu, pada blok ini juga diharapkan mahasiswa memahami mekanisme sistem tubuh bekerja dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dalam hal kondisi sehat. Metode yang saya gunakan dalam proses kuliah integrasi adalah teknik ceramah interaktif antara mahasiswa dan dosen. Pada teknik ceramah interaktif ini, mahasiswa dapat mengemukakan pendapat dan pertanyaan secara langsung kepada dosen, dan saya sebagai dosen dapat juga secara langsung merespon atau memberi feedback terhadap tanggapan atau pertanyaan mahasiswa, sehingga pembelajaran yang tercipta lebih efektif. Guna mempertahankan dan menambah semangat serta fokus mahasiswa, saya selalu memanfaatkan gambar, visual, dan audio serta video yang interaktif dalam pemberian materi ajar. Salah satu judul subtopik yang saya berikan pada kuliah terintegrasi adalah fisiologi neuromuskular. Pada subtopik ini, diharapkan mahasiswa memperoleh sejumlah pemahaman meliputi: pertama, mahasiswa diharapkan mengetahui konsep sel, jaringan, organ, dan sistem organ muskuloskeletal atau sistem organ otot manusia dengan baik. Yang kedua, mahasiswa diharapkan memahami peran sistem otot sebagai sistem penunjang hemostasis dengan benar. Ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui komponen otot rangka dan elemen kontraktil sel otot dengan baik. Keempat, diharapkan mahasiswa memahami konsep neuromuscular junction dan exositosis acetylcholine dengan baik.
Kelima, mahasiswa diharapkan memahami mekanisme pelepasan ion kalsium dengan baik. Dan yang terakhir, keenam, mahasiswa diharapkan memahami mekanisme siklus jembatan silang dengan benar. Selain itu, metode yang digunakan juga dalam pembelajaran blok 6 ini adalah tutorial, yaitu tahap diskusi kelompok melalui model problem-based learning. Pada proses diskusi ini, mahasiswa berkesempatan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mengelola aspek emosional dalam pembelajaran baik terhadap dosen tutor maupun teman sekelompok. Dalam upaya meningkatkan keterampilan psikomotor, saya memberikan sejumlah kegiatan praktikum setelah pemberian kuliah teori terkait praktikum tersebut. Pada akhir perkuliahan atau praktikum, saya melakukan evaluasi hasil pembelajaran berupa kuis online. Tahapan ini dilakukan sebagai langkah mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan daya serap mahasiswa terhadap materi ajar yang telah saya sampaikan. Selain itu, asesmen akhir blok dilakukan melalui sistem computer-based test. Hasil asesmen ini juga kemudian saya gunakan sebagai refleksi diri saya dalam melakukan serangkaian proses pembelajaran selama blok berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pagi ini, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Arwan bin Laito SPDS. Saya adalah staf dosen di bagian fisiologi dan fisika medik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Untuk pertemuan kuliah kita pagi ini, ya, kita akan sama-sama membahas subtopik neuromuskular, ya, yang merupakan bagian dari pembahasan dari blok 6 mekanisme dan fungsi tubuh. Baik, sebelum masuk ke pembahasan detailnya, apa kabar Anda hari ini? Hari ini, ya, yang pertama diharapkan mahasiswa itu bisa memahami dengan baik sel tentang bahasan jaringan, organ dan sistem organ, ya. Lalu diharapkan juga nanti mahasiswa bisa memahami tentang sistem otot sebagai sistem penunjang homeostasis dan bagi sistem lain. Lalu diharapkan juga mahasiswa bisa mengerti dan memahami komponen otot rangka dan elemen kontraktilnya. Kemudian mahasiswa juga diharapkan, ya, mampu memahami dan menguasai tentang mekanisme neuromuscular junction dan proses exositosis asetilkolin. Dan berikutnya nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami mekanisme pelepasan ion kalsium. Selanjutnya pembahasan tentang siklus jembatan silang atau sliding filament. Dan juga nanti mahasiswa juga diharapkan melalui pertemuan hari ini bisa memahami mekanisme relaksasi otot dan juga proses rigor mortis. Lalu diharapkan juga mahasiswa bisa memahami tentang aktivitas konduksi sistem otot. Kemudian nanti juga kita akan lihat bagaimana proses sistem otot, terutama pada otot polos, yaitu multi-unit dan single unit. Kemudian mahasiswa juga nanti diharapkan bisa memahami dengan baik mekanisme konduksi, kontraksi, dan relaksasi otot polos. Dan terakhir kita akan bahas sedikit tentang kontraksi dan relaksasi otot jantung, ya, secara umum. Dulu, pada prinsipnya, ya, otot sel bervariasi sesuai dengan fungsinya masing-masing yang tersusun di tubuh kita. Di tubuh kita, ya, otot dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, ya, berdasarkan kriteria. Jadi ada dua pengelompokan otot itu, ada dua kriteria pengelompokannya. Yang pertama tentang komponen penyusunnya, yang kedua adalah tentang sifat kontraksinya. Kalau ditinjau dari komponen penyusunnya, maka otot itu tersusun atas otot yang memiliki serat, ya, dan juga otot yang tidak memiliki serat. Kemudian berdasarkan sifat kontraksinya, ya, ini paling penting dipahami karena ini sangat berkaitan erat dengan fungsinya. Ada otot yang bersifat volunteer, kemudian ada otot juga yang sifat kontraksinya yang bersifat involunteer. Mengapa dikatakan volunteer? Karena otot rangka itu, contohnya otot rangka yang bersifat volunteer, karena dia disarafi oleh saraf somatis. Sedangkan dia otot yang tidak yang bersifat involunteer itu disarafi oleh saraf otonom. Ya, jadi yang volunteer disarafi oleh saraf somatis.
Kemudian terbagi, kita mulai dari pembahasan elemen kontraktil ya. Elemen kontraktil otot yang pertama yaitu miofibril. Untuk miofibril ya, oke, sebelum kita bahas ini ya, saya coba tanya tentang pembahasan sebelumnya tentang kontraksi otot ya, sifat kontraksi otot. Kita ketahui di tubuh kita ada otot rangka ya, otot polos dan otot jantung. Nah, otot jantung itu disebut sebagai otot jantung dan otot polos disebut sebagai otot involuntar, sedangkan otot rangka disebut otot yang bersifat voluntar. Mengapa? Nah, saya tanya seorang dari Anda. Silakan Anda. Jadi mengapa disebut otot voluntar? Karena otot tersebut dipersarafi oleh saraf-saraf somatis. Oke, baik. Jadi benar ya. Jadi mengapa otot rangka disebut sebagai otot voluntar? Karena otot tersebut disarafi oleh saraf-saraf yang somatis, bersifat somatis. Oke, baik. Kita lanjut pembahasan berikutnya ya. Jadi harapannya setelah saya mengajar ini Anda bisa lebih ingat dengan materi sebelumnya. Nah, berikutnya adalah pembahasan tentang elemen kontraktil ya, yaitu miofibril. Miofibril ini terdiri atas filamen aktin dan miosin. Ya, hasilkan gambaran gelap atau terang. Ya. Kemudian di bagian miofibril ini juga ada namanya pita I, pita A, lalu ada garis Z. Sarkomer itu apa? Sarkomer itu adalah unit fungsional pada jantung. Unit fungsional pada otot. Ya. Kalau di sistem ginjal ada namanya nefron. Kalau di otot itu ada namanya sarkomer. Ya. Kemudian ada juga garis M ya, yang berperan sebagai protein penunjang yang menahan filamen tebal atau miosin. Nah, kemudian ada juga pembahasan lebih detail dari komponen kontraktil yaitu miosin ya. Miosin yang dikenal juga sebagai filamen tebal dari miofibril. Ini adalah ciri-cirinya. Berat molekulnya 480 ya, kemudian panjangnya 1,6 mikromil ya. Kemudian kalau diperhatikan gambar ya, kalau ada diperhatikan ada 6 rantai polipeptida ya. Coba ada yang perhatikan. Di sini kan ada rantai yang sifatnya memanjang, itu ada dua rantai yang saling berpilih. Nah, pertanyaan ini, kemudian 4 rantainya itu terletak di bagian kepala miosin atau leher kepala miosin. Ya, kalau Anda lihat, ya itu ada 2 yang disebut sebagai light chain. Ya, yang light chain itu adalah 4 rantai polipeptida. Ya. Kemudian di kepala miosin juga ini ada sisi yang dimana terdapat enzim ATPase yang nantinya berfungsi untuk memecahkan ATP guna menghasilkan energi. Nah, kemudian ada aktin, yaitu filamen tipis pada miofibril. Ya. Filamen aktin ini memiliki komponen helix aktin. Ya. Kemudian pada komponen ini juga terikat namanya protein regulator. Apa itu protein regulator? Protein yang mengontrol proses kelentingan sliding filamen atau proses kontraksi pada otot. Ada 2 protein regulator. Yang pertama yaitu tropomyosin dan yang kedua adalah troponin. Ya. Kemudian ada pembagian dari troponin I, troponin T, dan troponin C. Ya, masing-masing memiliki sifat afinitas yang berbeda terhadap protein lainnya untuk bisa menghasilkan gerak pada aktin ya saat terjadi proses kontraksi pada otot. Nanti setelah pembahasan ini saya akan paparkan sedikit potongan video tentang bagaimana stimulus listrik itu dihantarkan dari sistem saraf ke sistem otot supaya otot ini bisa melakukan kerjanya. Nah, pada prinsipnya ya, otot rangka disarafi oleh saraf yang besar bermielin dari motor neuron besar ya, pada korno anterior medula spinalis ya. Sambungannya inilah yang disebut sebagai neuromuscular junction, sambungan antara saraf dan ini akan lihat bagaimana neurotransmitter itu dilepaskan dari sel saraf motor ya, kemudian diterima oleh reseptor yang terikat di membran motor neuron
sebab terbentuknya potensial aksi pada membran. Jadi potensial aksi yang ada di membran saraf itu diteruskan ke bagian jelas sinaps yang nantinya akan menimbulkan potensial aksi baru pada membran sel otot. Ya, lihat bagaimana nilai voltase yang harus dilewati supaya bisa mencapai ambang batas yang nantinya menghasilkan potensial aksi. Ya, jadi threshold untuk bisa menghasilkan potensial aksi pada membran otot itu adalah di atas 55 ya. Nah, ini adalah bagaimana mekanisme penjalaran listrik itu yang terjadi di neuromuscular junction tadi ya. Nah, ini neuromuscular junction kalau Anda perhatikan bagaimana anak panah itu bergerak masuk ke dalam bagian inti atau bagian tengah dari sarkomer dari berkas-berkas otot ya. Pembahasan berikutnya tentang tahap pertama ya. Tahap pertama bagaimana otot itu berkontraksi. Ini pembahasannya sifatnya mikro ya. Jadi tahap pertama yang terjadi untuk bisa otot itu melakukan kontraksinya adalah eksositosis asetilkolin ya. Ada dua tahap di dalamnya. Yang pertama bagaimana potensial aksi itu merambat pada terminal akson ya. Jadi potensial aksi yang tercipta di sel saraf motor neuron ini itu akan menjalar sampai ke bagian terminal akson ya. Setibanya di terminal akson ya, potensial aksi itu akan memicu pembukaan gerbang kalsium ya. Nah, ini pembukaan gerbang kalsium, ini gerbang kalsium ya, yang nantinya akan membuat kalsium yang ada di ekstrasel ini masuk ke dalam terminal akson. Apa perannya? Perannya nanti kalsium ini akan mendorong vesikel yang membawa neurotransmitter itu untuk bisa mendekati bagian pinggir dari terminal akson ya. Jadi fungsi kalsium itu mendorong vesikel untuk bisa menempel di bagian terluar dari terminal akson untuk nanti kemudian akan melepaskan neurotransmitter yang dikandungnya ya. Terlepasnya neurotransmitter yang berupa asetilkolin ini nanti akan berikatan ya, terlepasnya di daerah sel sinaps nanti akan berikatan dengan reseptor yang ada di membran motor endplat pada sel saraf ya. Nah, melekatnya asetilkolin itu akan menyebabkan pembukaan gerbang natrium ya, gerbang natrium pada motor endplat. Nah, berikutnya masuknya natrium itu sebagai proses awal depolarisasi untuk bisa menghasilkan potensial aksi ya. Jadi masuknya natrium, kemudian terjadi pengeluaran kalsium juga sehingga mencapai voltase tadi, melewati voltase ambang batas untuk bisa menghasilkan potensial aksi. Lalu potensial aksi nanti pada gambar poin yang ke-7 itu bagaimana potensial aksi itu akan dijalarkan sepanjang membran sel otot ya, untuk bisa nantinya sampai ke bagian nah, ini adalah sistem yang paling penting yang harus diketahui, yaitu sistem tubulus transversus ya, retikulum sarkoplasma. Suatu sistem yang membantu otot ini mendapat stimulus ya, terutama untuk sarkomer yang berada di tengah dari berkas otot ya. Jadi tujuannya ini sebagai jembatan sebenarnya, jembatan supaya stimulus itu sampai ke bagian tengah ya, untuk bisa membuat sarkomer yang bagian tengah dari berkas otot ini juga menerima stimulus untuk melakukan kontraksinya ya. Dia sebagai semacam jembatan yang menghubung untuk bisa miofibril di bagian tengah dari berkas otot itu tetap mampu melakukan kontraksinya ya. Bagaimana perannya? Nah, di situ ada dua sistem yang berperan, ada tubulus transversus, kemudian ada juga retikulum sarkoplasma ya. Segmen retikulum sarkoplasma yang berwarna hijau, sedangkan tubulusnya itu yang dari perpanjangan membran yang masuk ke dalam bagian tengah dari serabut otot ya. Kalsium ya, setelah mendapat stimulus listrik tadi ya. Pada tahap ini akan terjadi beberapa reaksi kimia ya, mengaktifkan beberapa reseptor untuk bisa menghasilkan atau melepaskan ion kalsium yang terdapat di dalam kantong retikulum sarkoplasma. Yang pertama terjadi pengaktifan reseptor tubulus T ya, kemudian juga
Lalu kalsium yang dilepaskan nanti akan berikatan dengan troponin C yang ada di bagian aktinnya, yang merupakan troponin C ini kan merupakan protein regulator, ya, yang akan menentukan terjadi atau tidak terjadinya proses sliding filamen, ya. Baik, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan dari paparan sebelumnya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dengan pembahasan sebelumnya, silakan. Oke, pertanyaan teman Anda adalah pertanyaan yang bagus tadi ya, tentang mekanisme terjadinya potensial aksi di otot rangka. Ya, jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa untuk bisa menghasilkan potensial aksi di otot rangka itu ada beberapa komponen yang diperlukan. Yang pertama, potensial aksi di bagian saraf sel saraf itu harus bisa mencapai terminal akson dulu. Itu syarat pertama. Setelah sudah sampai ke terminal akson, harus ada proses pemasukan kalsium dari ekstrasel masuk ke dalam terminal akson. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, harus terjadi pelepasan neurotransmitter asetilkolin ke dalam masuk ke bagian daerah celah sinaps. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, asetilkolin yang dilepaskan itu harus bisa berikatan dengan reseptor yang ada di membran motor headplate pada membran otot. Ya, setelah terjadi pengikatan asetilkolin pada reseptor yang ada di membran otot itu, maka terjadilah awal mula terbentuknya potensial aksi di mana natrium yang ada di bagian celah sinaps itu masuk ke dalam sel otot. Ya, itu awal proses depolarisasi yang nantinya terjadi akumulasi voltase sehingga mencapai ambang batas untuk bisa menghasilkan potensial aksi pada membran otot. Ya, jadi ada beberapa syarat supaya membran otot itu bisa mengawali potensial aksinya. Ya, karena potensial aksi pada membran otot ini syarat untuk bisa melakukan kontraksi otot tersebut. Ya, jelas ya? Oke, baik, kita lanjut pembahasan berikutnya. Jadi pada kontraksi otot ini ada dua komponen yang penting dipahami fungsinya atau perannya. Yang pertama kalsium, yang kedua adalah ATP itu sendiri. Ya, kalau kalsium ini berperan pada otot rangka, dia menjalankan reaksi yang sifatnya reaksi bersifat fisik, yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan konfigurasi dari komponen atau protein regulator yang ada di bagian miofibril otot. Ya, kemudian ada ATP, komponen yang kedua. ATP ini nanti berperan sebagai suplai energi untuk bisa menyebabkan pembentukan jembatan silang dan juga proses siklus dari filamen sliding filamen yang secara berulang. Jadi dibutuhkan kontribusi ATP di dalamnya. Selain itu juga ATP juga digunakan untuk proses relaksasi nanti dalam upaya mengembalikan kalsium yang sudah dilepaskan kembali masuk ke dalam kantong retikulum sarkoplasma. Oke, selanjutnya silakan adik-adik perhatikan video ini ya, tentang bagaimana proses sliding filamen itu terjadi di dalam tubuh kita ya. Nah, ini adalah bagaimana berkas otot yang tersusun atas miofibril ya. Ada komponen-komponen dari sarkomer itu sendiri ya, ada aktin, ada miosin dan juga garis Z ya, beta Z. Kemudian ada komponen regulator ya, tropomiosin ya. Di sini tidak terlihat troponinnya. Nah, Anda perhatikan bagaimana kontraksi atau sliding filamen itu terjadi ya. Yang mengalami perpindahan adalah aktin yang mengarah ke bagian tengah dari sarkomer. Nah, ini detailnya. Nah, terjadi mekanisme yang disebut sebagai reaksi atau gerakan yang asinkronisasi. Ya, jadi kepala miosin itu melakukan gerakan yang sifatnya asinkronisasi. Jadi ada yang satu menarik, satu yang menahan, kemudian satu lagi menarik, satu lagi menahan. Ya, Anda perhatikan bagaimana peran dari kemudian bagaimana kontribusi dari ATP yang nantinya akan mensuplai energi untuk bisa menyebabkan pergerakan dari kepala miosin untuk membentuk jembatan silang ya dari. Oke, baik, kita sudah menyelesaikan serangkaian pembahasan tentang
subtopik-subtopik yang ada pada judul neuromuskular skeletal ini ya, neuromuskular. Sekarang untuk bisa mengetahui tingkat pemahaman Anda semua, saya akan berikan sedikit evaluasi atau assessment tentang kuliah kita pagi ini. Mungkin silakan dikeluarkan handphonenya ya, lalu silakan melakukan akses pada link assessment tersebut ya. Linknya adalah bit.ly ya, _ assessment _ kuliah _ neuromuskular. Mengapa otot rangka disebut sebagai otot? Nah, itu jawabannya apa? Ya, benar, karena disarafi oleh saraf somatis. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah ya, apa unit fungsional pada sistem muskuloskeletal? Jadi jawabannya adalah sarkomer. Ya, jadi unit fungsional pada sistem otot atau rangka ini adalah sarkomer. Oke, pertanyaan yang ketiga tadi adalah dua protein yang berperan penting sebagai atau regulator dalam proses kontraksi otot, yaitu troponin dan tropoiosin. Oke, benar ya. Jadi ada dua protein yang berperan dalam kontraksi otot yang fungsinya sebagai regulator untuk bisa menjaga kontraksi itu terjadi adalah troponin dan tropoiosin. Kita pagi ini ya tentang neuromuskular. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada kalian nanti untuk mempelajari ilmu-ilmu lebih lanjut lagi ya di semester-semester yang akan datang. Ya, pesan saya tetap jaga kesehatan dan terus semangat untuk belajar ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan proses pelaksanaan unsur pendidikan yang telah saya lakukan di instansi tempat saya mengabdi sebagai dosen. Saya akan selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagogi saya dalam mencerdaskan anak bangsa dan memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.